Halo Bunda dan adik-adik pecinta channel Kreasi Dapur Usaha. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti murah ala Roti Boy. Roti Boy adalah roti yang sangat disukai. Nah, di sini kita akan membuat versi ekonomisnya ya. Kita akan membuat adonan dasar Roti Boy menggunakan resep kita kemarin, yaitu Magic Soft Bread yang akan kita isi dan kita beri topping ala Roti Boy. Untuk berlangganan resep-resep saya yang lainnya, silahkan subscribe channel ini. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah bahan isian rotinya dulu. Di sini saya menggunakan margarin Blue Band yang akan kita campur dengan gula halus. Gula halus Bunda bisa dari gula pasir yang di blender. Nah, ini akan kita campur dengan gulanya. Untuk roti boy yang asli biasanya mereka menggunakan butter, jadi lebih asin. Untuk di sini karena kita versi ekonomisnya, sedangkan margarin ini sudah asin, saya menambahkan gula halus karena ini untuk dijual di sekolah-sekolah yang biasanya disukai anak-anak. Jadi rasanya kita lebih ke sedikit lebih manis karena asinnya sudah dari margarinnya sendiri. Untuk isiannya ini mudah, hanya kita campurkan saja, kita aduk, kemudian akan kita masukkan ke dalam plastik. Bunda bisa menggunakan plastik kantong atau plastik OPP, plastik apa aja yang penting bersih. Kemudian akan kita masukkan freezer selama kurang lebih 15 menit. Bisa dimasukkan kulkas tapi butuh waktu lebih lama. Jadi lebih baik kalau ingin cepat Bunda masukkan ke dalam freezer saja. Untuk isiannya tidak harus margarin ya Bunda. Bunda bisa mengisinya dengan coklat ataupun keju. Jadi ini menyesuaikan, hanya saja karena kita akan membuat yang mirip dengan roti boy, jadi saya menggunakan margarin untuk isiannya. Untuk merek margarin usahakan paling tidak yang menengah, jangan yang terlalu murah Bunda, karena biasanya rasanya ngendal. Nah, setelah siap adonan tadi kita masukkan freezer, kita juga harus menyiapkan bahan rotinya. Di sini kita menggunakan satu adonan Magic Soft Bread. Untuk adonan Magic Soft Bread, linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya Bunda. Dan kita akan masuk ke bahan topping. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah margarin. Di sini saya masih menggunakan Blue Band. Lalu gula halus, gula pasir yang saya blender halus, putih telur, tepung maizena, dan terigu. Di sini kita menggunakan terigu protein rendah agar toppingnya nanti tidak keras. Nah, ini pasta mocha saya menggunakan mocha merek Seruni. Lalu ini ada bubuk Oreo untuk topping vanilanya nanti. Jadi untuk merek mochanya terserah Bunda menggunakan apa, dan ini resepnya bisa dicatat. Untuk merek pasta Bunda bisa pakai Tovico, Red Bell, yang mocha juga boleh. Untuk cara pembuatannya, nah kita akan mixer gula halus dan margarinnya sampai mengembang. Jadi hampir mirip buttercream ya Bunda. Hanya saja kita di sini menggunakan margarin bukan mentega putih. Kita akan mengocoknya terus sampai dia lembut. Mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Nah, di sini kalau Bunda ingin membuat topping dengan rasa yang lain juga boleh. Untuk yang mocha nanti saya juga akan menambahkan larutan Nescafe ya Bunda, karena hanya menggunakan pasta saja rasa kopinya itu kurang gitu. Jadi daripada nanti boros di pastanya, lebih baik kita tambahkan larutan
kopi. Nggak harus Nescafe, Bunda bisa pakai yang lain juga. Tapi di sini saya kebetulan punyanya Nescafe, jadi nanti saya akan menambahkan Nescafe. Kalau untuk yang vanila, Bunda bisa menambahkan perasa vanila yang ada di toko bahan kue biasanya, atau tidak menggunakan juga tidak apa-apa karena rasa dan aroma dari Blue Band ini sudah wangi, jadi tidak perlu lagi menambahkan vanili. Di sini saya beberapa kali menghentikan mixer dengan tujuan untuk membersihkan yang di bagian pinggir-pinggirnya agar tercampur rata antara gula dan margarinnya. Jadi agar dia mengembangnya itu rata, Bunda. Dan kemudian kita akan menambahkan putih telurnya. Kita akan mulai mixer kembali. Cukup sampai rata saja, tidak perlu terlalu lama. Kemudian kita akan menambahkan tepung maizenanya. Nah, seperti ini. Kita mixer kembali. Nanti terakhir kita hanya perlu memasukkan terigunya saja. Setelah rata, kita akan memasukkan tepung terigunya. Jangan lupa Bunda gunakan tepung terigu protein rendah. Tidak harus kunci biru karena masih ada merek-merek yang lain. Hanya saja kunci biru mungkin lebih mudah didapatkan karena di Indomaret pun jual. Jadi ini fungsinya untuk topping supaya tidak keras, karena Bunda kalau menggunakan yang protein sedang ataupun tinggi jadinya biasanya keras. Nah, ini kita mixer kembali. Saya memasukkannya beberapa tahap, jadi ini sudah merupakan tahap akhir sebelum kita akan menambahkan pastanya. Kalau nanti Bunda menemui adonan ini terlalu kental, Bunda bisa menambahkan maksimal 1 sendok makan air. Jadi kalau kita menambahkan 1 sendok makan cairan kopi atau larutan kopi, itu saya rasa sudah cukup, jadi tidak perlu menambahkan air lagi. Di sini saya akan membagi dua adonannya karena saya akan menggunakan 1 topping vanila dan 1 topping mocha. Nah, yang vanila saya tidak menambahkan apa-apa, hanya saja yang mocha saya akan menambahkan pasta mocha dan sedikit larutan dari kopi Nescafe. Di sini kita aduk rata kembali. Nah, ini saya akan menambahkan kopinya. Kopi ini benar-benar menambah rasa dan aroma karena pasta saja rasanya kurang mantap ya Bunda. Kalau untuk roti boy ini sebenarnya aslinya namanya Mexican bun. Jadi sepertinya ini memang roti yang asalnya dari Meksiko yang memang dibuat dengan isian butter di dalam, di luarnya menggunakan topping rasa kopi. Dan Bunda kalau ingin warna toppingnya ini lebih gelap, lebih coklat, Bunda bisa mengganti gula pasir tadi dengan brown sugar atau gula palem juga bisa. Jadi nanti hasilnya akan lebih coklat daripada yang ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke plastik segitiga. Nantinya kita akan spread ke atas adonan. Untuk konsistensi adonannya ini jangan terlalu kental ya Bunda. Kalau terlalu kental nanti dia tidak bisa menutup sempurna. Sedangkan kalau terlalu encer nanti hasilnya juga jelek. Jadi sesuai resep saja seperti tadi. Hanya kalau terlalu kental Bunda bisa menambahkan 1 sendok makan air. Nah, ini adonan magic soft bread yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita akan menimbangnya. Saya menggunakan 45 gram. Kalau Bunda ingin
membuat yang lebih besar, lebih montok, itu biasanya menggunakan 60-70 gram. Tapi di sini karena kita akan menjualnya dengan harga yang lebih murah, jadi saya rasa cukup untuk 45 gram karena juga sesuai untuk porsi anak sekolah. Kita bulatkan adonan supaya permukaannya mulus rotinya nanti. Jadi kita rounding seperti ini. Usahakan untuk bagian atasnya dia mulus. Nah, untuk satu adonan ini kita akan membaginya menjadi 20 piece, dimana untuk berat 45 gram. Nah, setelah margarin tadi agak beku, kita akan potong-potong. Saya akan membagi menjadi 20 potong. Ini untuk isiannya nanti. Nah, cara mengisinya cukup mudah seperti Bunda biasanya membuat roti manis. Hanya saja untuk menutupnya harus pastikan adonan ini benar-benar rapat, jangan sampai bocor karena mentega ini mudah sekali leleh. Jadi waktu di oven biasanya dia gampang sekali bocor kalau kita menutupnya tidak hati-hati. Jadi ini pastikan benar-benar rapat. Tapi untuk adonan ini saya rasa tidak masalah Bunda, karena adonan Magic Soft Bread ini benar-benar lembut ya. Jadi dia sangat lentur dan digunakan untuk roti apa aja mudah sekali untuk membentuknya. Nah, kita akan memproofing setelah bulat tadi selama sekitar 1 jam. Setelah itu baru kita akan menspuit topping di atasnya. Tipsnya untuk topping ini kita membuatnya dengan cara melingkar seperti ini dan rapat. Kenapa rapat? Karena kalau tidak rapat nanti tidak bisa tertutup bagus. Nah, ini dari dekat kita buat rapat dan kira-kira sekitar 3/4 bagian. Nantinya topping ini akan meleleh ke bawah, jadi dia akan menutupi seluruh permukaan roti. Yang ini untuk yang vanila, saya memodifikasi sendiri. Jadi saya berikan topping vanila yang kemudian saya beri ayakan Oreo bubuk. Bunda bisa menggantinya dengan meses mungkin, karena kalau putih saja rasanya terlalu pucat. Nah, kalau sudah siap kita akan mengovennya. Untuk oven kita gunakan suhu yang agak tinggi karena agar rotinya nanti tetap bisa mekar dan toppingnya juga bisa meleleh. Kalau Bunda menggunakan oven tangkring, sebaiknya gunakan rak bagian atas. Nah, hasilnya akan seperti ini Bunda. Karena durasinya terlalu lama maka saya cepatkan. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya Meme dari Kreasi Dapur Usaha.